siang guys. Siang hari ini aku lagi ada di Embung Mananjar. Ini sebuah embung yang ada di lereng dari Gunung Merbabu guys. Tepatnya yang ada di Selo Boyolali. Nah, seperti apa eksplorku untuk ada di Embung Mananjar? Ikuti perjalananku untuk eksplor di Embung Mananjar. Gas! Hai guys, selamat datang di channelku, Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys, untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Hai guys, selamat siang. Siang hari ini waktunya kita untuk explore. Kali ini perjalananku dari kota Solo menuju ke Kabupaten Boyolali. Ada sebuah kecamatan yang sangat indah karena berada di antara dua gunung. Kecamatan ini disebut Kecamatan Selo. Di Selo ini surganya pemandangan indah karena memang berada di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Eksplorku kali ini menuju ke sebuah embung guys, yang disebut dengan Embung Mananjar. Untuk menuju ke Embung Mananjar, maka kita akan berjalan mengikuti jalan Solo Selo Borobudur. Nanti kita akan ketemu dengan persimpangan yang disebut dengan Simpang PB6 Selo yang sudah aku review kemarin ya guys. Dan aku akan terus berjalan, nanti sekitar 100 meter akan belok ke kanan ya. Lalu akan ada tulisan Embung Mananjar. Dari sini kita akan tiketing terlebih dahulu guys. Per orangnya itu Rp5.000 dan motornya Rp3.000. Kita akan nanjak terus sekitar 15 menit. Nanti kita akan sampai ke atas. Dan di sini tuh suasananya sangat pedesaan sekali dengan perkebunan yang sangat khas di daerah Selo guys. Oke, kita tiketing dulu ya. Setelah kita dapat tiket, kita akan terus naik. Jalannya itu lebarnya sekitar 1,5 meter guys. Ya, jadi sangat sempit sekali. Ya, ini nanjak terus, dan kalau kita berpas-pasan dengan kendaraan lain, kita mestinya memberikan klakson ya, atau bunyi kendaraan bermotor supaya yang dari atas dan yang dari bawah itu bisa berjaga-jaga. Apalagi ini jalannya tidak selamanya lurus, kadang berbelok-belok juga. Dan kita tahu kanan kiri itu tanaman-tanaman rimbun ya, terutama seperti rumput gajah dan pepohonan-pepohonan seperti ini guys. Sepanjang jalan ini jalannya sudah dicor. Hanya beberapa bagian itu yang sudah berlubang-lubang karena termakan jalan maupun air hujan. Ya, sudah memang perlu ditambal-tambal guys. Dan ini sudah mendekati puncak guys, dan kita itu merasakan pemandangan yang indah. Mengapa? Karena perkebunannya itu sangat indah sekali. Pastikan kendaraan di sini itu benar-benar cc-nya itu 150 gitu guys, karena memang tanjakannya begitu tegak. Jadi kalau untuk kendaraan roda 2 untuk boncengan itu perlu kehati-hatian ya. Tapi tenang, untuk naik ke atas kalau tidak sampai, itu akan ada tempat parkir yang tidak terlalu jauh dari bawah tadi ya. Tapi kalau kuat bawa kendaraannya itu sampai ke atas pun bisa. Setelah kita mendekati embungnya guys, ternyata di sini itu tidak ada perkampungan penduduk ya, tapi benar-benar wisata embung. Embung merupakan kolam penampungan air dari sumber air atau air hujan. Keberadaan dari Embung Mananjar sendiri guys berawal dari pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali untuk memikirkan tentang sumber air yang ada di daerah Desa Samiran, Kecamatan Selo. Mengingat pentingnya air itu untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk bercocok tanam, berkebun, karena itu sangat penting sekali yang perlu diandalkan. Maka ide itu dilaksanakan dengan menganggarkan dana 3,6 miliar dalam pembangunan rencana Embung Mananjar ini. Dimulai dari
Juni 2019 sampai Desember 2019. Tetapi yang terpakai sebesar 2 miliar dikarenakan adanya pertimbangan desain yang menyesuaikan kondisi geografis. Sisanya dikembalikan ke kas daerah. Embung yang diberi nama Embung Mananjar ini sendiri guys memiliki luas sekitar 1602 meter persegi dengan volume debit air jika penuh bisa mencapai 5592 meter kubik. Adapun air yang berada di Embung Mananjar itu 100% berasal dari air hujan. Embung Mananjar yang berada di tanah dari kas desa ini memiliki fungsi karena berada di atas. Mengingat karena ada di atas maka gampang dialirkan ke tempat yang lebih bawah di mana banyak perkebunan dan pertanian berada. Dengan begitu, pembangunan embung di lan atas harapannya dapat dengan mudah untuk irigasi atau pengairan sawah di bawahnya dan pengembangan pariwisata di Selo Boyolali. Sehingga harapannya untuk pemberdayaan masyarakat bisa dimaksimalkan. Warga juga punya inovasi untuk membentuk kelompok tani hutan dengan target utama adalah pembibitan tanaman identik yang ada di daerah Selo Boyolali. Sekaligus setiap hari Sabtu Minggu melakukan pemeliharaan tanaman. Guys, Embung Mananjar sendiri memiliki ketinggian di 1700 meter di atas permukaan laut. Itu artinya kalau kita naik ke atas tidak terbiasa dengan suhu dingin, jangan lupa untuk mengenakan baju hangat. Memang embung ini pada dasarnya bisa dikatakan tidak terlalu lebar tapi juga tidak sempit guys. Dan embungnya ini sendiri itu sudah di sekelilingi embung terdapat pagar besi yang kokoh sehingga tidak boleh masuk ke dalam. Selain panorama embungnya guys, kalau kita berjalan di sisi sebelah selatan dari embung, maka di sini itu sudah dipasang paving sehingga kita tidak jalan itu tidak akan terantuk sama batu ataupun kerikil. Dan yang paling penting, kita bisa menyaksikan pemandangan Gunung Merapi dari jauh. Kalau kita lihat maka tampak Gunung Merapi dan juga Kecamatan Selo dan perkebunan pertanian yang dikelola oleh Desa Samiran Kecamatan Selo ini sangat hijau dan bisa untuk cuci mata guys karena sangat sejuk dan menyegarkan. Tampak jauh di lereng dari Gunung Merapi kampung-kampung Kecamatan Selo sangat indah sekali. Apalagi kalau musim semi seperti ini, maka semua tanaman-tanaman itu tampak hijau berpadu dengan atap-atap perumahan penduduk dan ditambah dengan gagahnya gunung. Dan kalau kita beruntung guys, kita akan mendapatkan pemandangan alam seperti pelangi maupun kita juga akan nampak matahari terbit di sebelah timur. Selain itu, kita juga bisa melihat petani dalam bercocok tanam. Di mana aku sedang berjalan ini adalah salah satu spot foto yang instagramable banget untuk mendapatkan pemandangan Gunung Merapi dari arah barat. Di sini angin lumayan kencang guys. Jadi kalau yang tidak biasa dingin, pakailah sweater ataupun jaket hangat. Memang spot di sini selain untuk foto, biasanya juga untuk anak-anak muda menggunakan vlog video yang lagi ngetren di media sosial. Atau kesini untuk mencari ketenangan karena daerah Embung Mananjar luas, kita bisa duduk sambil menikmati pemandangan dan udara yang sejuk. Kita bisa merasakan bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas alam semesta untuk meningkatkan rasa syukur kita. Di sebelah barat dari Embung Mananjar, kita akan melihat Gunung Merbabu. Gunung yang ada di sebelah barat ini begitu gagah dan termasuk Embung Mananjar ada di lereng Gunung Merbabu. Di sebelah barat dari Embung Mananjar maka kita akan ada tempat camping ground-nya
Biasanya para pengunjung yang datang ke sini bukan hanya sekedar datang, tapi juga bisa mendirikan tenda ada di sini. Ada juga menara pandang di sana untuk bisa melihat pemandangan agak tinggi. Di sini kita juga bisa melihat secara luas bagaimana keberadaan dari Embung Mananjar dari atas. Itu sangat indah sekali, guys. Kalau mau healing-healing ria, Embung Mananjar termasuk salah satu jawaban. Apalagi kalau kesini itu membawa minuman seperti kopi ataupun coklat panas akan menjadi jawaban yang sangat menyenangkan sekali, guys. Dan datang ke sini jangan cuma sendiri ya, membawa teman ataupun kekasih. Itu sangat romantis sekali. Oh iya guys, dari lingkungan Embung Mananjar terdapat beberapa gunung seperti Gunung Slamet, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sumbing, dan Gunung Lawu kalau kita beruntung untuk dapat melihatnya secara jelas. Oke guys, kita akan explore di sebelah barat dari Embung Mananjar. Di sini itu dibangun beberapa warung, yaitu disediakan untuk makanan ringan ataupun makanan yang hangat seperti bakmi goreng ataupun mie godok dan bakso, pentol kuah dan lain sebagainya, sambil menikmati Embung Mananjar dan juga Gunung Merapi. Asik kan? Dan di sini tuh banyak sekali guys, seperti tempat-tempat duduk ataupun payung-payung yang bisa langsung diduduki ketika kita memesan. Di sini juga ada berbagai jenis tanaman-tanaman dan bunga-bunga yang menghiasi daerah sebelah barat dari Embung Mananjar. Memang indahnya Indonesia kita ini guys. Menjadi kenangan tersendiri, apalagi membawa kekasih ataupun keluarga menjadi pilihan terbaik ada di Embung Mananjar. Satu lagi guys, kalau kesini itu juga terdapat ikan-ikan banyak. Tetapi ini tidak menjadi keharusan ya, karena ini dalam pemeliharaan. Ayo kita intip ikan apa aja dan bagaimana cara mancingnya, karena tiap daerah punya tradisi sendiri ketika memancing. Ayo kita lihat. Strike. Mas tak shoot ya. Ini ikan apa mas? Ini Apa ki? dupa Pak. Keren. Ini alternatif baru nih untuk mancing. Mancing mania. Wih, keren tuh ikannya. Berjalan-jalan di Embung Mananjar itu sangat menyenangkan sekali karena berada di ketinggian. Guys, secara keseluruhan Embung Mananjar sudah sangat bagus, tetapi masih ada beberapa yang perlu ditambah seperti pengadaan toilet, terus tempat parkir yang ada shelternya gitu ya, dan gazebo-gazebo atau mungkin pendopo perlu dibangun di situ sehingga meningkatkan mutu wisata di Embung Mananjar. Apalagi Visit Selo sebagai tempat tujuan wisata bisa menjadi alternatif terbaik untuk trekking ke Embung Mananjar. Oke, saatnya kita akan turun ke bawah. Oke guys, itulah tadi ceritaku dalam explore di Embung Mananjar di Selo. Jangan lupa untuk menyaksikan video-videoku lainnya dalam channelku ini dan nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari Embung Mananjar aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.